tapi kayaknya makeup Korean look gitulah, sambil cerita aja. Gimana? Ikutin ya. Kita makeup-makeupan sambil cerita hantu. Gimana? Mau nggak? Mau ya? Dengerin aja pokoknya, mau nggak mau ya kamu harus dengerin gue. Nggak deh. Nggak akan ada jump scare. Karena muka aku lagi keren banget. Biasanya gue tuh kalau make up pasti bold, pasti banget, nggak pernah yang namanya mau Koreaan. Hari ini karena habis nonton drakor, mau coba deh makeup Koreaan. Tonton ya guys. Video pertama di YouTube nih guys. Sampai cerita aja ya. Gimana? Jadi, gue punya beberapa cerita horor. Tapi cerita horor orang sih, gue mah jarang. Hidup gue aja udah horor, kalau mau cerita orang-orang. Ini mbak gue dan laki gue. Aduh, mana nih? Jatuh. Jadi waktu itu, jadi rumah emak gue tuh horor banget. Segala macem. Kalau masalah cuman yang suka ngetok-ngetok pintu, itu biasa. Kita lagi tidur tengah malam pintu diketokin, itu udah biasa. Terus bisa tiba-tiba dari luar, itu kan pinggir jalan tuh, tiba-tiba dari luar siang mau pagi mau sore mau malam ada yang ngetok. Terus ada yang lewat terus sambil manggil kita orang di dalam rumah, atau manggil nama gue Erma. Itu udah biasa. Pas kita lihat kagak ada orang, itu udah biasa banget. Mau siang mau pagi mau malam itu kejadian tiap hari. Itu setiap hari ya guys, nggak pernah skip pokoknya. Jadi ceritanya itu, kalau di rumah itu tuh kan, jadi kalau zaman dulu masih almarhum bokap gue masih ada. Jadi rumah itu di depan itu pinggir jalan, halaman luas. Terus rumah utama naik ke atas, ke belakang, ke atas tangga. Di atas tangga itu kamar mandi. Jadi di atas tangga itu cuman ada kamar mandi sama kebun halaman belakang. Tengah malam pernah waktu itu kejadian, kita orang tuh lagi sahur, baru banget selesai sahur, kita orang nih kedengeran. Jadi kan ruang TV, ruang makan, langsung tangga, langsung ke itu kan kamar mandi kan. Jadi baru selesai sahur tuh kita lagi nggak rumpi sih, lagi nonton TV ya, biasa lah family time gitu kan. Gue dulu masih kecil, ingat banget gue masih SD. Waktu itu mbak gue baru nikah pokoknya, dan itu mbak gue masih kucur-kucurnya. Jadi di rumah itu yang nggak penakut itu cuman gua, bapak gua, ibu gua doang. Mbak gua tuh lagi kucur-kucurnya, kucur banget jadi orang, sumpah. Kalau gue tuh nggak pernah takut gitu loh sampai sekarang. Nggak ada yang gue juga takut kadang. Jadi tiba-tiba kita lagi nonton TV, ambil ketawa-ketawa gitu ya kan, habis sahur nunggu imsak.
ada suara dong dari kamar mandi belakang, jebar jebur jebar jebur. Kita orang masih positif thinking, saya kira itu bapak saya yang mandi, ya kan? Apa bapak saya mau mandi, mau subuhan ke masjid, saya nggak tahu. Ternyata bapak saya tidur di kamar. Jadi di kamar mandi siapa coba? Sampai sekarang kita orang kagak ada yang tahu, dan kita orang kagak ada yang berani untuk ngeliat itu siapa lah, nggak ngeladen. Siapa tahu itu yang enggak kan? Ya pasti enggak sih, karena kan bokap gue di kamar tidur. Ayo, siapa coba? Sedangkan di ruang TV itu kita semua lagi pada ngumpul di ruang TV, yang nggak ada itu cuma bokap gue doang. Ya daripada gue mati jegeng di situ, mendingan kita orang nggak usah hirauin, udah biarin aja. Dan itu kata mbak dari mereka kecil, gua kecil deh, dari gua kecil mereka tuh kan sering tuh nonton film sampai tengah malam, nggak ngajakin gua ngajar tuh. Katanya sering kok dengar suara orang lagi mandi gitu, dan itu beneran nyata loh guys, beneran orang mandi jebar jebur itu. Sampai tau gak, saking sering kita orang mendengar hal itu, kita orang ledekin. Kalau kedengar suara orang lagi mandi pasti yang mandi yang bersih ya, kita orang kayak gitu dari depan TV, sosok nantangin. Padahal kalau ditongolin juga takut kita orang. Itu pasti mandi yang bersih ya, jangan dihabisin airnya, nimba kalau mau ngabisin. Karena kan dulu belum ada mesin air, belum ada sumur bor, jadi dulu tuh masih nimba gitu. Nah, depan kamar mandi gue 2, kanan kiri gini, depannya itu sumur. Jadi kayak yang jangan dihabisin airnya, capek kita orang nimbanya gitu-gitu. Kalau airnya dihabisin, timbain lagi ya gitu. Goblok banget sih, sumpah aja, dongok banget kita orang dulu tuh. Sebenernya masa kecil gue tuh bahagia ya woy. Lucu-lucu aja gitu. Udah gitu itu satu. Masih gue inget-inget lagi, gue rada-rada lupa. Soalnya banyak banget cerita horor dari situ. Banyak banget ceritanya. Terus ada lagi laki gue waktu itu, ini gue udah nikah ceritanya. Gue udah nikah, jadi tinggal di rumah itu tuh sama ibu. Gue lagi bunting, iya kan, lagi bunting anak kedua. Jadi yang tinggal di rumah itu cuma gue, ibu, anak gue yang pertama. Suami gue karena masih di Jakarta, masih kerja di Jakarta dia. Jadi kan kalau misalnya kerja di Jakarta itu pulang tuh seminggu sekali pasti pulang dia 2 hari gitu kan, pulang ke rumah. Nah pasti banget dia kan berangkat dari sana malam tuh, pasti banget nyampe rumah tuh subuh jam 4, jam 5 gitu kan. Nah gue tuh bukain pintu, bukan pintu sih, karena depan rumah gue tuh udah gak ada halaman. Sekarang tuh dijadiin ruko-ruko gitu, warung. Gue bukain lah rolling warung itu kan, dia datang. Itu kan dengan keadaan semua gelap loh, rumah gue tuh gelap banget. Dan ya pinternya kita orang udah tahu rumah horor tapi nggak mau nyalain lampu, itulah kita orang. Karena gue mau juga, kita orang tuh nggak ada yang suka lampu terang-terang gitu loh. Ya udah gelap aja gitu kan. Dia balik nih. Gue baru bangun tidur, ingat banget. Nyokap gue tuh di kamar, dia nggak bangun, dia bangun, dia jangan bangun kayak bangunin gue. Tuh suaminya pulang gitu kan. Terus ya udah, nggak ada yang nggak bangun, bener-bener bangun gitu nggak loh dia tuh. Ya udah itu gue bangun kan, bukain rolling. Terus kan, nah ini kan nyokap gue udah buat kamar di kamar mandi di kamar dia
sama udah ada kamar mandi di depan. Jadi sebelum masuk, jadi kalau masuk rumah gue tuh gini, warung, masuk ke warung, masuk, nanti sebelah kanan, belok sebelah kanan gitu ada belok dikit, itu langsung ketemu musola sama kamar mandi. Nah disitulah laki gue tuh cuci tangan gitu-gitu, karena kan mau ngeliat anaknya kan, mau ketemu gue, bersih dulu lah ibarat kata. Di situ dia bersih dulu di situ. Nah kalau dia bersih tuh, jadi gini, ini pintu, ini kan kamar mandi nih, ini pintu rumah gue, lurus banget pintu itu, jadi ruang tamu, ruang makan, langsung pintu nih, ruang tamu, ruang makan. Nah di sini ada pintu lagi nih, ini pintu ke arah ke belakang kamar mandi atas gitu loh, arah ke gudang, arah kamar mandi atas, arah ke samping tempat kita nyembuhin baju. Nih dia di pintu ini nih, dia di pintu sini, dia lagi mau masuk kamar mandi. Dia itu ngeliat, dia benar-benar ngeliat, dia lagi lepas sepatu, dia ngeliat gini. Gue udah masuk itu, gue bukain pintu, gue langsung masuk karena gue takut anak gue bangun kan. Dia ngeliat di situ, dia ngeliat emak gue jalan ke belakang, terus langsung ke arah pintu itu, ke arah kebun belakang. Dia mikir, oh ibu udah bangun gitu kan, dia mikir gitu kan. Dia waktu itu sempat kepikiran, apa gue ikutin ya gitu kan. Biasanya kan kalau laki gue kan kemanapun emak gue dibantuin gitu loh, laki gue tuh suka bantuin nyokap gue kan. Misalnya takutnya emak gue lagi jemurin baju atau mau ngapain atau mau ke atas, takut nanti jatuh, karena nyokap gue kan udah semi tua ya guys, belum tua banget sih, cuman ya sering jatuh gitu loh. Jadi kayak laki gue tuh rada sering takut gitu kalau nyokap gue sendirian ke belakang. Jadi dia mikirnya bakal mau ngikutin kan, tapi ada tapinya dulu nih. Berhubung gue keluar ngasih dia anduk, dia nanya lah sama gue, Mimi, ibu mana? Ibu di kamar tidur. Hah? Tidur? Ibu ke belakang tau Mi? Dia ngomong gitu, coba sana diliatin ibunya gitu loh. Laki gue tuh nggak berpikiran yang enggak, cuman dia tuh nyuruh gue, sana liatin ibunya, ibu tuh ke belakang tahu, nanti ibu jatuh loh gitu. Terus gue bilang, enggak, orang ibu tidur. Enggak loh, ibu tuh ke belakang. Jadi gue tuh oceh-ocehan sama dia, cuman gue males repot kan, karena gue tahu emak gue di kamar tuh dengerin kita orang ngomong. Gue panggil lah emak gue, Bu, ibu di mana? Emak gue dengan santainya dia bilang, ibu di kamar, nggak usah ganggu, ibu ngantuk tidur. Kata gue, ibu di kamar kan. Langsung seketika muka laki gue pucat, yang dia bilang, oh yaudah, gue mau cimingan dulu, nanti gue masuk kamar. Dia ngomong gitu. Ya udah, gue tunggulah di kamar. Ternyata laki gue melihat ibu yang lain. Ya gue sih mana tempe ya, karena emang di situ tuh siapa sih yang nggak pernah diganggu? Pada diganggu semua, cuman gue doang. Gue doang yang nggak pernah. Mungkin karena gue juga cuek kali ya, yang bodoh amat. Gue tuh orang kayak gitu loh, mau ada suara apa juga bodoh amat, serah lu lah. Gue paling nggak mau musingin itu suara apa, kalau karena semakin dipikirin nanti gue malah takut. Jadi mendingan gak usah gue pikirin. Alisnya natural aja ya guys, karena ini mau Korean look gitu loh. Kalau Korea gitu kan alisnya nggak tebel, ini malah ketebelan deh kayaknya. Mohon maaf aja. Nah itu cerita kedua. Ada cerita lagi nih, ini mbak gue, apalagi gue blow on ya, mundur. Ini gue udah ngelahirin anak kedua, pokoknya gue baru lahiran di rumah itu. Yang tinggal gue, laki gue, emak gue, anak gue yang pertama sama yang kedua kan. Kalau mbak gue tuh
dia jualan di warung di depan rumah gitu kan, yang ruko-ruko di buat emak gue tuh. Nah itu dia jualan di situ kan. Nah terus waktu itu maghrib ceritanya, gue ini di dalam kamar nih, karena anak pertama gue lagi nyusu, si Ratu lagi nyusu, dan gue tuh lagi nyusuin si adiknya Raja kan. Jadi si Ratu tuh lagi nyusu, lagi ngedot, gue lagi nyusuin si Raja. Di dalam kamar nih gue denger nih, di orang berdua ini ngoceh aja, maksudnya ribut, seribut-ribut yang soal toto ada, enggak kok mbak gini-gini. Gue pikir ada apa gitu kan. Gue keluar lah sambil gendong yang kecil. Terus gue keluar, di orang ini ternyata meributkan soal nyokap gue, balik lagi. Jadi Mbak Erni ini, mbak gue tuh namanya Mbak Erni ya guys, ntar gue kasih channel YouTube-nya, tonton ya guys, isinya vlognya semua, vlognya seru-seru tau. Keluarga gue YouTuber enggak deh, amin. Gimana sih, nggak jelas. Nah jadi Mbak Erni dia ini ternyata ngikutin ibu, balik lagi ke emak gue, ibu tapi bukan ibu, gimana sih, gimana ya ngejelasinnya, ibu dalam tanda kutipnya dia lah. Dia itu ngikutin ibu dari, jadi dia tuh emang mau ngomong gitu loh, mau ngobrol gitu loh sama ibu, mau sholat, mau ke dalam, mau ke kamar emak gue niatnya. Cuman dia ngeliat emak gue tuh lagi bawa kursi mau ke belakang gitu kan. Tapi dia tuh mau masuk ke kamar, tapi mau sambil ngobrol gitu loh, mau sambil rumpi gitu dia tuh. Jadi dia tuh ngikutin emak gue dari warung, dia ngikutin emak gue. Emak gue kagak nengok, ya kan. Nah, balik lagi, dia juga mau ngikutin ke belakang, ke arah dapur. Terus emak gue ngilang lagi ke arah mana tuh? Gudang gitu kan. Udah feeling nih ya. Dia tuh udah feeling, kok mama ini, mak kok nggak jawab sih? Aku nih ngomong lo gitu-gitu, mbak gue tuh kan cerewet ya gue. Tapi nggak dijawab sama mak gue. Gimana orang dia bukan mak gue, gimana mau jawabnya kan? Kalau dijawab terteguh juga nanti mereka. Nah terus sedangkan laki gue lagi jagain warung di ruang tamu itu ada TV. Jadi TV-nya tuh pindah ke ruang tamu sekarang. Langsung biar bisa ngejagain warung nyokap gue gitu, karena nyokap gue bilang mau apa sih namanya? Mau sholat, jagain dulu warungnya. Iya kata laki gue sambil ngegame di depan itu, ya kan. Jadi dia ini melihat lah, mbak gue ini ngomong sendiri tuh, dia tuh melihat mbak gue ngomong sendiri nggak jelas bener. Udah gitu nah mbak gue ini kan udah ngomong sendiri tuh, mak me. Mbak gue tuh kaget pas dia feeling dia udah gak enak gitu loh. Jadi dia masuk kamar, pas masuk kamar dia ngeliat mbak gue baru keluar dari kamar mandi, mau mandi, siap-siap mau sholat kan, baru mandi nih mak gue ternyata. Dia kaget dong, tercengang dong. Hah? Dia nggak berani ngomong lagi. Ini sebelum gue keluar, ini gue dapet cerita dari orang aja. Udah gitu laki gue lagi main game ini, ditegur lah sama mbak gue, tuh kamu ngelihat ibu kan tuh tadi ke belakang gitu kan. Terus kata laki gue jawab, enggak, ibu nggak ke belakang loh mbak, orang ibu ke depan. Laki gue ngomong kayak gitu. Jadi ada 2 orang nih yang kena nih. Jadi mbak gue ngeliatnya
emak gue ke belakang, laki gue ngeliatin emak gue ke depan. Taruh epicnya di terakhir. Duh, gue geli banget sumpah. Gue ngekek, kalau ingetin itu gue masih ngekek aja sampai sekarang, karena gue mikir, oh ternyata mereka ini bodoh sekali. Udah gitu ya, kata mbak gue, enggak tuh orang Berni ini ngikutin ibu sampai ke belakang, sampai ke sini katanya. Enggak loh mbak, orang aku dari tadi ngeliat ibu tuh ke depan, ngambil sapu ke depan. Ngapain mak gue ngambil sapu ke depan? Gitu. Enggak loh tuh, masih aja. Ini kan mbak gue tuh kan orangnya rada ngeyel ya guys, bukan rada ngeyel. Kalau dia punya, kalau dia yakin itu bener ya pasti bakal di ini, siapapun juga gitu kan. Jadi dia ngeyel gitu loh. Enggak loh mbak, laki gue juga ngeyel. Enggak loh mbak, beneran. Gue tuh ngeliat ibu tuh gue keluar lah sambil ngikik-ngikik. Kamu orang berdua ini kenapa? Gue tanya. Enggak loh dek, bener sumpah dek, sumpah. Gue ngeliat ibu tuh ke belakang orang, gue ngintilin ibu. Gue denger lagi dari laki gue, kalau kamu ngeliatnya dari mana, kata gue. Ya gue lah, orang ibu bolak-balik ke depan bawa sapu gitu, kata laki gue. Kamu orang mau tahu nggak ibu di mana? Gue gitu. Di mana? Di kamar mandi. Lagi mandi. Gue bilang kayak gitu. Nggak mungkin. Dia orang langsung kayak gitu. Nggak mungkin gimana? Orang emang iya kok begitu. Sabar, pakai eyeliner, nggak bisa diganggu. Ntar kecoret. Nah, udah kan? Gue bilang, orang ibu aja di kamar mandi kok. Dari mana? Di depan dari Hongkong gitu. Dari ke belakang juga dari Hongkong. Iya, kata mbak gue. Gue nungguin, gue ngintilin ibu, kok ibu nggak ada. Ya nggak ada, orang mau di kamar mandi. Gue bilang gitu kan. Orang ibu lo ngobrol sama gue di kamar dari tadi gitu, karena nunggu azan selesai kan. Iya tah, kata mbak gue. Iya, kata gue gitu kan. Terus ibu tuh di kamar mandi. Nah terus gue tanya gini, gue iseng, enggak, mbak gue ngomong gini, tuh kalau emang bener kamu ngeliat ibu pakai baju warna apa? Kayak gue kekeh, baju warna merah mbak. Daster ibu yang warna merah. Jadi daster emak gue tuh kalau udah daster tiga gitu loh. Jadi ada satu daster motif sama, cuman ada warna merah, biru, sama hijau. Ingat banget gue. Jadi dia ngomong, pakai daster warna merah mbak, kata lagi. Enggak tuh, kata mbak gue, pakai daster warna biru. Gue ketawa aja. Orang mak gue tadi nggak pakai daster, pakai kaos. Ya gue mau ketawa aja denger di orang itu masih dengan kekeh pendirian mereka masing-masing kan. Ya gue mau ngomong apa juga dia orang tetap aja nggak percaya apa kata gue. Udah kena lagi atasnya. Udah gitu, dah gue diem nih. Jadi di kursi, salah satu kursi di ruang tamu itu ada daster yang ditaruh gitu aja loh sama nyokap gue. Kan mungkin dia lupa ya habis jemurin apa gimana, taruh aja tuh di situ tuh. Maklum masih muda nyokap gue, jadi pelupa, maklum. Terus mbak gue langsung tertegun dong. Mbak gue bilang kan pakai baju warna biru, daster warna biru itu di depan mata dia, bener-bener lagi ditaruh aja di kursi, di depan mata dia daster warna biru. Jadi waktu dia, jadi gini, misalnya laki gue di sini nih, dasternya tuh di sini nih, tapi dia tuh nggak ngeliat tuh daster. Jadi dia lagi ngomong sama laki gue, enggak lo tuh ambil dudukan, enggak lo tuh dasternya ibu tuh pakai daster warna biru, enggak lo mbak. Laki gue juga ngotot, enggak lo mbak, dasternya warna merah. Gue ini di depan pintu yang sebelah mbak gue nih, gue gini, ini dia orang kenapa sih gitu kan. Gue masih geli aja. Terus dia langsung pas dia duduk jelek, otomatis dia ngeliat ke depannya, tuh itu daster yang gue lihat. Sumpah gue ngeliat ibu pakai daster itu, nunjuk ke daster itu.
Bukannya gua takut, dia orang langsung pada pucet, mukanya merinding gitu kali ya. Gua ngekek, aduh gua gak tahan. Duh, gua tuh gelian orangnya. Gua tuh ngekek karena gua ngekeknya, kamu orang ini udah ngeributin, kena tipu hantu dua-duanya. Gua lucu aja buat gue, mungkin buat orang serem ya weh. Buat gue tuh lucu. Karena aneh aja di orang berdua ini ribut gara-gara kayak gitu, maghrib lagi ributnya. Udah tau maghrib bukan sholat malah. Yang satunya main game, yang satunya ribut tuh di orang berdua. Dan ributnya heboh lagi. Terus dengan santainya emak gua habis mandi keluar gitu. Kenapa Ndok? Emak gua pakai daster warna hijau. Abis mandi. Sebelum mandi tadi ya emak gua nggak pakai daster lah, dia pakai kaos celana panjang gitu. Emak gua pakai daster warna hijau. Mbak gua pucet, laki gua pucet. Gua balik lagi lah ke kamar. Ngapain gua? Bukan gua ini. Tuh kayak gitu tuh, salah satunya kayak gitu tuh. Dia langsung ingat dulu katanya beberapa hari lalu. Jadi anak dia yang pertama itu katanya ngelihat dia ngikutin dia sampai ke belakang, ke warung dia itu bagian belakang bisa tembusnya, warung dia itu bisa tembus ke halaman belakang gitu loh, kayak ngelos gitu di belakangnya kan. Anak dia katanya ngikutin dia ke belakang tapi nggak ada dianya gitu loh. Gimana sih? Nah, dia langsung inget itu, kejadian itu. Bisik kucing. Jadi emak gue tuh udah sering banget gitu loh, gitu lah, digangguin di rumah ya tuh. Cuman kan jadi kalau tahu cerita dia tuh dari gadisnya di rumah itu, geleng-geleng loh, bener ya. Nah, udah tuh cerita baru lah, enggak, udah lama enggak, itu baru. Lucu lagi ponakan gue. Aduh, gue baru inget lagi. Ntar. Jadi penghuni di rumah gue tuh biasanya tuh cuman ngetok kayak iseng doang gitu loh, nggak pernah yang nampakin yang nemen-nemen atau nakutin, itu nggak pernah kan. Nah, waktu itu kan dia nih mbak gue ini kan buka warung makan. Nah, warung makannya ini nih yang jagain itu anak-anak pondok pesantren gitu loh, yang suruh jagain, maksudnya sekalian biar rumahnya itu di ngajiin gitu-gitu kan. Anak pondok pesantren ini, jadi yang jaga itu keponakan gue, bukan anak dia ya, bukan anak mbak gue, anak kakak gue yang lainnya, sama kawan-kawannya anak-anak pondok ini. Ya, you know lah, anak-anak kecil baru ngerti apa sih namanya, baru ngerti masalah hantu-hantuan mereka itu. Jadi kayak yang dia orang tuh nganggapnya dia orang tuh udah bisa gitu kan. Aduh, gue ketawa dulu. Aduh, gue geli banget. Jadi tuh anak-anak ini langsung dia nih, jadi yang jaga warung itu tuh rame kalau malam. Jadi anak-anak pesantren tuh pada datang untuk ngobrol sambil ya gitu ngaji-ngaji gitu-gitu kan. Adalah yang ngomong sama mbak gue, bu di sini ada hantunya ya, gitu-gitu kan. Bisa kok bu kita ngusirin, dia ngomong gitu. Kata mbak gue, ya udah kalau bisa sih ya udah monggo aja gitu kan. Mbak gue tuh udah yang mikir, lu nggak mungkin bisa. Lu tahu apa kejadiannya? Kesurupan, semua anak pondok di situ kesurupan. Udah ada yang kesurupan nih ya, udah ada yang bener-bener kesurupan di rumah itu, ditinggal kabur. Jadi nyokap gue di rumah tuh sendirian, dia orang pada kabur semua ngajar karena kawannya ada yang kesurupan.
Dah, segitu dulu cerita dari gue. Pokoknya makasih buat semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, share, komen video ini. Terus komen juga apa pengalaman cerita kamu horor kamu di rumah. Kalau gue sih nanggepin cerita horor tuh kocak-kocak gitu ya, tapi gue masih punya banyak banget cerita horor. Ada yang mau denger nggak? Kalau mau denger komen di bawah ya, tapi pasti bakal gue ceritain. Bye bye, see you next time.